Tak kisahlah korang ni orang Indonesia ataupun orang Malaysia, tapi aku rasa kita semua kena akui yang tim terkuat dekat ASEAN sekarang adalah Thailand. Memang satu level yang sangat-sangat dahsyat. Even kita tengok ranking Thailand sekarang jauh meninggalkan negara-negara yang lain. Thailand adalah satu-satunya negara ASEAN yang berada dalam top 100. Setakat aku rekod video ni, mereka berada di tangga 96. Diikuti Vietnam yang dah jatuh banyak. Kemudian kita ada Indonesia dan juga Malaysia. Tim Thailand ni dah bertahun-tahun aku tengok dan aku memang minat betul. Diorang punya gameplay yang attacking, fluid football tu kan. Rasa syok je nak tengok. Bukannya main bola kampung. And mungkin ada orang Indonesia yang akan argue, kami layak ke round ketiga kot, Thailand tak layak. Betul, Indonesia layak ke round ketiga. Tapi kita kena tengok juga, Thailand ni tak layak macam mana, teruk ke performance diorang. Thailand ni tak layak sebab mereka berada di tempat ketiga. Dan yang tempat kedua tu China, mata sama, goal difference sama. Mereka hanya kalah dekat pertemuan je lah kan. Disebabkan itu China layak tapi Thailand tak layak. China juga kalahkan Thailand 2-1 dan China juga kalahkan Indonesia 2-1 dekat round ketiga. Dan satu lagi yang aku respect pasal football team Thailand ni, diorang punya player naturalisasi langsung tak ada. Diorang punya player warisan hanya ada 4 orang sahaja. Maknanya line up tu kebanyakannya, bukan kebanyakannya, memang hampir semua adalah player-player Thailand sendiri. Dan even player-player Thailand pun ramai yang bermain di liga luar. Macam ada yang bermain dekat Jepun dan sebagainya. Jadi disebabkan itu, aku masih meletakkan Thailand sebagai tim ASEAN nombor 1 sekarang ni. Kalau dekat AFF ke ataupun ASEAN Championship, aku menjangkakan final nanti antara Thailand dan juga Indonesia. Mungkin Indonesia boleh merampas tahta jika mengalahkan Thailand. Korang komen pendapat korang dekat bawah. Dan macam biasa, yang nak support Wibro, tekan butang follow. Gini, ya kembali PSSI kan punya scouting juga. Ya, ketua PSSI lumayan lah. Jadi lumayan lah, emang benar lah. Lumayan, jadi ya kita punya network cukup bagus. Tetapi ya dari pihak Kemenpora juga punya scouting bagus kan, sama-sama. Kan kadang-kadang juga sebagai ketua PSSI ada yang juga yang tidak terlihat, ya kan, karena data itu kan banyak di mana-mana. Jadi ya kembali ini sinergisitas lah. Maksudnya kita sama-sama membangun tim nasional kita. The focus of the federations at the same times, our biggest assets is the league. But I think the most important assets for the federation is the national teams. The governments, the associations, FIFA, creating a transformation program of Indonesian football. I create a roadmap and strategies. And that we I have to express my sincerity to you that I myself was so impressed about your work. Anyway, a friends in the same region, I mean in the Southeast Asia, I have to say that I myself, I'm so proud, to have Indonesia to fight to qualify to World Cup in the third round. I think you are the fourth country in Asia that FIFA opened the office. I'm a bit jealousy of this. I'm so happy, to come to see you, and I think that we can have something to share or to sign some MOU between Thailand and Indonesia in many angles. Madam Pang temui Erick Thohir di Jakarta, bahas transformasi sepak bola ASEAN di tengah kecemburuan Malaysia. Suasana hangat dan penuh semangat kerjasama mewarnai kunjungan resmi Presiden Federasi Sepak Bola Thailand, FAT, Nual Phan Lam Sam, yang akrab disapa Madam Pang, ke Indonesia pada awal Oktober 2024. Dalam pertemuan bersejarah itu, Madam Pang bertatap muka langsung dengan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, Erick Thohir, di Jakarta.
Pertemuan ini tak hanya menunjukkan penguatan hubungan bilateral dalam dunia sepak bola, tetapi juga menggambarkan bagaimana Indonesia kini mulai diakui sebagai kekuatan baru di Asia Tenggara, sebuah fenomena yang diam-diam memicu kecemburuan beberapa negara tetangga, termasuk Malaysia. Kekaguman Madam Pang terhadap Indonesia. Dalam konferensi pers bersama seusai pertemuan, Madam Pang secara terbuka menyampaikan rasa hormat dan kekagumannya terhadap transformasi sepak bola Indonesia dalam 2 tahun terakhir. Menurutnya, di bawah kepemimpinan Erick Thohir, Indonesia telah mengalami kemajuan pesat, baik dari sisi manajerial, pembinaan usia muda, hingga prestasi di kancah internasional. Saya sangat bangga melihat Indonesia melangkah ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini pencapaian besar, bukan hanya untuk Indonesia, tetapi juga untuk Asia Tenggara, ungkap Madam Pang. Ia menambahkan bahwa apa yang telah dilakukan PSSI bersama pemerintah Indonesia menjadi inspirasi bagi federasi lain di kawasan. Lebih jauh, Madam Pang mengaku iri secara positif terhadap langkah FIFA yang mendirikan kantor perwakilan tetap di Jakarta. Menurutnya, hal itu menjadi bukti konkret bahwa FIFA melihat masa depan sepak bola Asia, khususnya Asia Tenggara, ada di Indonesia. Saya cemburu, FIFA membuka kantor di Jakarta. Tapi saya juga senang, karena ini akan membawa dampak positif untuk seluruh kawasan, katanya sambil tersenyum. Strategi naturalisasi Indonesia jadi perhatian. Salah satu topik utama yang menarik perhatian Madam Pang dalam diskusi dengan Erick Thohir adalah kebijakan naturalisasi pemain keturunan Indonesia yang bermain di luar negeri. Kebijakan ini terbukti efektif mengangkat kualitas timnas Indonesia, yang kini dihuni banyak pemain berdarah Indonesia yang merumput di Eropa. Madam Pang secara khusus meminta penjelasan bagaimana mekanisme perekrutan, pendekatan kepada pemain, serta regulasi yang diterapkan PSSI. Ia menyebutkan kemungkinan Thailand mengadopsi strategi serupa untuk meningkatkan daya saing tim nasional mereka. Kami belajar dari pengalaman Indonesia. Naturalisasi pemain keturunan dengan pendekatan profesional sangat menarik. Kami ingin melihat kemungkinan mengimplementasikannya di Thailand, kata Madam Pang. Diskusi strategis menuju kolaborasi regional. Dalam kesempatan tersebut, Erick Thohir membagikan peta jalan transformasi sepak bola Indonesia yang mencakup reformasi tata kelola liga, peningkatan kompetensi wasit, pembinaan usia muda, dan digitalisasi manajemen klub. Erick menjelaskan pentingnya membangun ekosistem sepak bola yang sehat agar prestasi jangka panjang bisa diraih. Kami tidak hanya ingin sukses sesaat. Kami ingin memastikan bahwa dalam 10-20 tahun ke depan, Indonesia bisa menjadi kekuatan sejati di Asia, bahkan dunia, ujar Erick. Diskusi juga mengarah pada pembahasan kerjasama strategis antara PSSI dan FAT, termasuk potensi penandatanganan nota kesepahaman, MOU, di bidang pelatihan, kompetisi usia muda, pertukaran pelatih, serta kemungkinan penyelenggaraan turnamen bersama tingkat ASEAN. Kita harus bergerak bersama. ASEAN harus bersatu agar bisa bersaing dengan Asia Timur dan Asia Selatan yang lebih dahulu maju, tambah Erick. Cemburunya Malaysia atas kemajuan Indonesia. Di balik sorotan positif dari kunjungan ini, tersirat dinamika lain di kawasan, ketidakpuasan dan kecemburuan Malaysia terhadap perkembangan pesat sepak bola Indonesia. Sejumlah komentar dari media dan tokoh sepak bola Malaysia mengindikasikan kegelisahan mereka. Salah satu media olahraga terkemuka Malaysia, dalam tajuknya, menyebut, Indonesia mengokohkan diri, Malaysia harus berbenah. Sementara itu, mantan pemain nasional Malaysia, Safe Sali, secara terbuka menyatakan bahwa sepak bola Malaysia kini tertinggal jauh dari Indonesia. Indonesia membangun dari akar. Mereka mengubah liga, mendatangkan pemain diaspora, dan melakukan restrukturisasi PSSI. Malaysia? Kita masih berkutat pada konflik internal dan kegagalan di level internasional, ujar Safe dalam wawancara baru-baru ini. Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, pun disebut mulai merasa tertekan dengan kemajuan Indonesia. Mereka bahkan mempercepat program reformasi liga domestik dan memperketat regulasi pemain asing di Liga Malaysia, mengikuti jejak keberhasilan Liga 1 Indonesia yang kini lebih kompetitif. Sejumlah pihak di Malaysia juga mempertanyakan mengapa FIFA memilih Indonesia sebagai basis perwakilan Asia Tenggara, bukan Kuala Lumpur yang selama ini dikenal sebagai salah satu pusat organisasi olahraga regional. Ini tamparan keras bagi Malaysia, tulis seorang kolumnis olahraga dalam Harian Nasional Malaysia. Dulu kita yang memimpin, sekarang kita yang tertinggal. Harapan baru untuk sepak bola ASEAN. Kunjungan Madam Pang ke Indonesia dan diskusi strategis dengan Erick Thohir menandai era baru bagi sepak bola Asia Tenggara. Kedua tokoh tersebut menunjukkan visi yang sama, ASEAN harus bangkit bersama, bukan saling menjatuhkan. Persaingan di lapangan itu wajar,
Tetapi di luar lapangan, kita harus berkolaborasi, tegas Madam Pang. Erick Thohir pun menambahkan bahwa sepak bola ASEAN harus memiliki solidaritas lebih kuat agar bisa menghasilkan lebih banyak wakil di ajang-ajang besar seperti Piala Dunia. Kita harus mengubah mentalitas dari bersaing satu sama lain menjadi bertarung bersama melawan yang lebih besar. Baru dengan begitu ASEAN akan punya kekuatan berarti di peta sepak bola dunia, tutup Erick. Dengan langkah-langkah konkret dan komitmen tinggi dari para pemimpin seperti Erick Thohir dan Madam Pang, masa depan sepak bola ASEAN tampaknya semakin cerah. Indonesia, yang kini mulai menjadi motor kawasan, tak hanya membawa kebanggaan bagi rakyatnya, tetapi juga menjadi inspirasi, bahkan tantangan, bagi negara-negara tetangga yang mulai merasa tertinggal.